Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali kita bertemu pada mata kuliah metode penelitian kualitatif bersama saya, Ruslan Ramli. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas studi kasus. Jadi, ini adalah sesi kelima buat kita selama semester ganjil ini berjalan. Dan sekarang saya akan membahas studi kasus. Ya, mengawali studi kasus ini sebagai sebuah bahasan, kita tahu ya bahwa jenis riset kualitatif itu ada beberapa, ada naratif, fenomenologi, grounded, historis, studi kasus, dan etnografi. Nah, naratif ini masih jarang, jadi dia bagaimana meneliti kehidupan individu atau kelompok tertentu dengan hasil menjelaskan secara naratif dan kronologis. Kemudian fenomenologi yang menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari sebuah fenomena, realitas, pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Sedangkan grounded menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada. Sementara etnografi ini melihat kajian bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat, serta bagaimana bahasa tersebut diterapkan berdasarkan konsep budaya terkait. Jadi dua hal penting dalam etnografi yaitu bahasa dan budaya. Sementara historis ini fokus pada peristiwa yang sudah terjadi, yang kemudian direkonstruksi dengan sumber data dari saksi, dari artefak, dari laporan, dan seterusnya. Kemudian studi kasus. Nah, ini meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi yang terjadi. Nah, kenapa studi kasus ini menjadi bahasan penting pada kualitatif pertemuan kelima? Karena jujur memang studi kasus sangat jamak diajukan oleh mahasiswa di dalam menyelesaikan tugas akhir. Studi kasus ini sangat sering kita jumpai. Nah, ini yang juga menjadi alasan kenapa studi kasus menjadi sebuah bahasan tersendiri. Nah, kita berangkat dari awal bahwa studi kasus ini masuk dalam payung fenomenologi ya, dengan pusat perhatian pada kasus atas objek tertentu. Nah, ini yang mau dikaji mendalam sehingga akan terbongkar realitas di balik fenomena. Nah, kemudian dalam pandangan paradigma fenomenologi yang tampak atau yang kasat mata pada hakikatnya bukan sesuatu yang real, ya, tetapi itu hanyalah pantulan dari realitas yang ada di dalamnya. Maka lewat studi kasus inilah itu yang mau digali, apa yang tidak tampak sehingga dia menjadi tampak. Nah, kemudian kenapa studi kasus? Ya, karena kita ingin menggali apa sebenarnya yang bisa dipelajari, apa yang bisa ditarik dari sebuah kasus, apakah dia tunggal atau multi. Nah, di sini studi kasus memberikan pemahaman akan sesuatu yang ya punya nilai attention atau dia interesting. Ya, kemudian proses sosial yang memang terjadi, peristiwanya faktual, bukan sesuatu yang dipergunjingkan, sesuatu yang legenda bukan. Kemudian ada pengalaman orang dengan harapan menangkap apakah kompleksitas atau sederhana dari kasus tersebut. Nah, agar sebuah kasus bisa digali, maknanya peneliti harus pandai memilah dan memilih kasus macam apa. Jadi, apakah semua kasus, semua peristiwa bisa menjadi kasus? Ya, tentu tidak. Sebab kita akan mengukur dengan
kualitas, mana yang punya kualitas dan mana yang tidak berkualitas. Dengan demikian ya tidak semua persoalan bisa dikaji. Nah, kasus yang mana? Ya tentu yang unik atau spesifik. Bahkan Steck dalam Denzin dia katakan ya pertimbangkan tentang hakikatnya atau sifat dari kasus itu. Kemudian gimana latar belakangnya, setting fisiknya, konteks yang mengitarinya, lihat faktor ekonomi di dalamnya, ada nggak kaitan politik, ada tidak persinggungan hukum, ada nggak nilai artnya. Kemudian kasus-kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut. Terus informan yang menguasai kasus yang diteliti. Jangan sampai tidak ada orang yang tahu atau sangat minim orang yang tahu, akan sia-sia tuh. Nah, ada 3 persoalan di dalam studi kasus ini. Pertama, bagaimana cara menentukan kasus yang akan diangkat sehingga dianggap berbobot secara akademik. Ya, harus tahu dulu ya, apa kasusnya. Jangan kasus yang mainstream, biasa-biasa saja, langsung mau dikaji. Keep, tahan dulu. Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Jadi, pertama adalah menentukan kasus yang diangkat ya. Yang kedua, ada tidak datanya. Jangan sampai kita sudah jalan, kita sudah buat draft, tetapi ternyata datanya kurang. Nah, ini akan menyulitkan di kemudian hari. Kemudian, apa yang harus dilakukan setelah data terkumpul? Jangan sampai kita tidak tahu data sudah komplit ada di tangan, tapi what next kita malah bingung. Nah, itu kadang persoalan yang dihadapi oleh peneliti-peneliti studi kasus. Nah, studi kasus sendiri ada dua golongan, ya. Kenapa ada studi kasus? Pertama, karena ada penyimpangan dari kewajaran, sesuatu yang tidak wajar. Ya, ada sebuah sekolah kurang fasilitas, ya muridnya dari menengah ke bawah, tapi kok berprestasi. Nah, ini kan sebuah kasus. Ini yang disebut dengan penyimpangan dari kewajaran. Sekolah biasa, muridnya bukan dari kalangan menengah ke atas, asupan gizinya kurang, kemudian ya itu tadi fasilitas lengkap, SDM gurunya juga biasa-biasa saja, tapi dia berprestasi. Nah, ini kan ada sesuatu yang kok bisa ya. Nah, ini yang dimaksud dengan penyimpangan dari kewajaran. Jadi dia sifatnya ini kuratif dan disebut kasus retrospektif yang memungkinkan ada tindak lanjut dari suatu kasus. Kemudian yang kedua, ada karena dia positif. Ya, kalau tadi penyimpangan, sekarang ada positif ke arah perkembangan positif. Nah, di sini sifatnya prospektif, menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data? Ya, ini sebenarnya sudah sangat familiar bahwa data itu kan beragam, dia bercecer di berbagai tempat. Maka kita melakukan paling mudah bagi kita adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Kemudian dokumentasi, dokumen-dokumen itu mesti kita miliki berkas, ya, makalah, catatan-catatan, terus observasi langsung. Jadi kita misalnya sekolah tadi ya kita observasi melihat dari dekat, ya, merasakan iklim akademiknya, ya kalau perlu kita terlibat langsung. Kalau kita peneliti, ada sekolah biasa saja, tapi kemudian eh, dia berprestasi, selalu juara di setiap lomba, ya kalau perlu kita observasi terlibat, partisipatori. Misalnya kita masuk di kelas, kalau kita punya kemampuan di bidang tertentu, kalau perlu kita menjadi guru, atau kita mendengarkan bagaimana interaksi guru dan murid. Nah, kemudian ada artefak fisik. Nah, di situ ada interaksi, ada bukan cuma guru yang diajak ngobrol, tapi juga bagaimana muridnya, bagaimana di kantin kalau perlu, bagaimana petugas sekolah. Jadi
kita mengumpulkan beragam data. Inilah sebenarnya kekuatan dari studi kasus. Nah, langkahnya saya kira memang yang paling pertama adalah kita harus memilih tema. Tema apa yang akan kita ambil. Kemudian kita turunkan ke topik, baru masuk di kasusnya. Kita ingin apa contoh? Eh, Contohnya apa ya? Daya tarik Shopee, ya, daya tarik Shopee terhadap apa nih? Mahasiswa kelas menengah ke bawah misalnya, sebagai sebuah studi kasus. Ya bisa aja. Atau ya kita mengangkat beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan, misalnya ya. Sebentar, sebentar. Sebentar. Nah, ini sebenarnya ada banyak contoh yang bisa kita berikan tentang bagaimana membuat penelitian di jenis penelitian kualitatif. Ya, misalnya nih, minat kegiatan kepramukaan siswa di Jakarta. Kita ambil studi kasus sekolah mahal. Nah, apakah kepramukaan ini masih diperlukan? Ya, kalau kepramukaan di daerah ya mungkin masih iya, tapi kalau di kota besar apa masih sempat murid-murid untuk ikut ekskul pramuka? Ya bisa aja. Nah, kemudian bisa juga persepsi masyarakat terhadap masyarakat terhadap sekolah daring. Nah, sekarang ini kan pandemi. Nah, kita ingin tahu gimana sih persepsi masyarakat studi kasus apa nih masyarakat pinggiran. Ya, kalau di tengah oke, dia kaya, dia punya duit, dia punya kapital, sehingga tidak ada masalah dengan kuota, tidak ada masalah dengan internet. Tapi bagaimana di masyarakat pinggiran? Kan belum belum tentu. Nah, berikutnya adalah sebentar. Langkah berikutnya adalah membaca literatur. Ini penting. Ya, jangan sampai kita sudah punya tema, topik, tapi kurang di literatur. Maka kita perlu memperbanyak data. Kemudian kita harus merumuskan fokus permasalahan. Ya, terus tadi data dikumpulkan, kemudian data itu dilengkapi, disempurnakan. Nah, setelah itu diolah. Nah, kemudian dianalisis. Kemudian menggunakan keterkaitan dengan teori-teori yang relevan. Kemudian melakukan triangulasi temuan, dan terakhir adalah kesimpulan hasil penelitian. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.